Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Laporan keuangan triwulan 2 2024 yang akan kita bahas kali ini adalah WINE dan BJBR ya. Ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena investor itu mempunyai cara masing-masing ya. Saya sudah membuat playlist yang sudah saya letakkan di deskripsi. Silakan cek untuk melihat saham-saham yang sudah saya bahas. Jika pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Dan kita juga menerima ucapan terima kasih. Silakan cek nomor rekening yang ada di layar ya. Kemudian yang kita bahas pertama ini adalah WINE atau Hatan Bali. Ini adalah saham yang bergerak di bidang minuman beralkohol ya. Yang pertama kita punya data bahwa keuntungan perusahaan ini 15% ya. Keuntungannya 15% di harga sekarang yang 300 ya. Dibandingkan dengan nilai perusahaannya yang 100-an, berarti harga sekarang sudah hampir 2 kali lebih tinggi daripada nilai perusahaannya ya. Sehingga kalau kita lihat dari sini ya, ini secara kalkulasi data sulit untuk beggar ya. Tapi kita tidak tahu, kalau memang dia perusahaannya bertumbuh, bisa saja ya dia jadi beggar. Tapi dari segi data ini sementara di triwulan ini sulit untuk beggar. Kemudian yang kedua, maksimal beli ya di 168, berarti untuk beli saat ini sudah 90% lebih mahal ya. Dan sehingga tidak ada diskon, malah kita harus membayar hampir 2 kali lipat daripada nilai seharusnya kita beli ya. Jadi untuk valuasi ini termasuk mahal, sedangkan keuntungannya itu 15%, berarti valuasi mahalnya ini karena perusahaannya untung besar ya. Kemudian perusahaan juga membagikan dividen, tetapi dividen payout ratio-nya, DPR-nya masih kecil, dan dividen yield-nya pun hanya 0,7%. Jadi valuasinya mahal, kemudian dari segi dividen juga masih kecil. Dari segi ketahanan perusahaan, kini kita cek semuanya oke ya. Kemudian free cash flow-nya juga besar ya, 15%. Kemudian saham yang ada di bursa hanya 25%. Berarti pengendali betul-betul mengendalikan saham mereka ya. Kemudian saham yang ada di masyarakat yang di bawah 5% pun 18%, berarti sudah memenuhi kriteria yang bagus ya. Jadi untuk data tentang ketahanan dan pengendalian di sini sangat bagus. Hanya mungkin di sini tadi mungkin asalnya bahwa perusahaannya untung ya, sehingga valuasinya mahal, tetapi perusahaan masih membagikan dividen kecil ya. Sehingga kita akan ambil hipotesa begini ya, harga dan ya seperti ini ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini ya, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK atau BJBR ya. Kita punya dua data. Di triwulan 1 itu keuntungannya 11%, di triwulan 2 keuntungannya 10%. Sekedar perbandingan ini dari segi ekuitas atau dari segi permodalan ini ada penurunan sekitar Rp100 ya. Kemudian keuntungan juga ada penurunan sekitar 10-an ya, Rp18 ya. Kemudian harga juga terjadi penurunan
hutang meningkat, dana pihak ketiga juga meningkat ya. Jadi dari segi data ini kalau bisa kita ambil secara kasarnya bahwa perusahaan ini ada sedikit penurunan ya, seperti itu saja ya. Perusahaan ini ada sedikit penurunan. Baik, sekarang kita lihat di harga sekarang 990-an ya. Dari data ini dibandingkan nilai perusahaannya ada 31% ya, masih harga sekarang masih 31% di bawah nilai perusahaannya. Berarti kalau menghitung data ini untuk Bagger belum sampai, tapi sudah 60% proyeksinya ya. Itu yang pertama. Kemudian dari segi maksimal beli ya, ini kita punya diskon ya, diskonnya 34%. Kalau kita beli di sekarang berarti ini ada diskon 34%. Jadi untuk valuasi yang pertama ini kita kategorikan murah dan perkembangannya bisa menjadi 60%. Kemudian perusahaan juga membagikan dividen, DPR-nya sekitar 56% ya. Sehingga kita mendapatkan nanti kalau pembagiannya ini masih proyeksi ya. Kalau masih seperti data yang ada berarti proyeksinya akan mendapatkan Rp84 ya, atau setara 8,52%. Tapi kalau kita setarakan dengan 30%, 4,5% ya, mendekati 5 lah. Baik, kemudian dari segi ketahanan perusahaan ini free cash flow-nya sangat besar, ini 89% ya. Free cash flow-nya sangat besar sekali ya. Namun dari semua data di sini dana pihak ketiga ini sekitar 12 kali ya, hampir 13 kali lebih, 13 kali dari modal ya. Ini bagi sebuah bank ya, ini berarti dana pihak ketiganya sangat banyak sekali ini ya. Kalau menurut saya pribadi banyak sekali itu pun nanti ada risiko juga ya. Kalau tidak ada rush tidak apa-apa. Kalau tidak ada rush ini berarti sangat bagus ya. Tapi kalau terjadi ada istilahnya hal yang mendadak, maka ini juga bisa jadi bumerang ya. Namun dari semua data yang kita dapatnya, saya akan membuat sebuah simpulan awal bahwa hanya satu saja ya, kalau bisa ya sekitar di bawah 1000 lah kalau menurut saya pribadi ya. Tapi bagi Anda mungkin saja ini bagi para investor lain, dana pihak ketiga yang besar ini ya bisa mungkin Anda bisa berpandangan bahwa ini menjadi keuntungan yang menjadi hal yang menguntungkan bagi perusahaan ya. Kalau bagi saya mungkin sedikit diturunkan lagi ya rasionya, begitu saja ya. Apakah layak? Kalau kita melihat dari segi valuasi dan dividen, ini sudah sangat layak ya untuk diinvestasi. Tapi untuk pengejaran istilahnya tadi Bagger, kalau dari segi melihat dari segi book value 60%-an, tapi ini dividennya sudah termasuk besar ya. Baik, kalau menurut saya pribadi mungkin kita hanya melihat dari segi perlu melihat dari segi dana pihak ketiga ini tadi saja ya, sangat berlebih sekali ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk dua saham, yaitu Wine dan BJBR. Sekali lagi, ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini adalah bahan pertimbangan atau edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.